Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zum Deutsch lernen. Halo semua dan selamat datang di seri video belajar bahasa Jerman bersama Jermanika. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang personal pronomen im nominatif atau kata ganti nominatif. Di pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Verben. Kalian juga bisa banget kunjungin link yang ini untuk mendapatkan freebies dan beli buku digital yang sudah aku buat untuk memudahkan kalian belajar bahasa Jerman. So, yuk mulai, los geht's! Beispiel. Ich lerne Deutsch. Verba di kalimat itu adalah lerne, yang artinya adalah untuk belajar. Aku belajar bahasa Jerman. Verben atau kata kerja itu mendeskripsikan sebuah aksi atau kegiatan. Jadi kata kerja itu adalah apa yang kita lakukan. Sekarang mari kita lihat struktur dari kata kerja lernen. Bentuk awal dari kata kerja sebelum terkonjugasi disebut juga dengan bentuk infinitif atau infinitive form. Hal ini sudah pernah aku sebutkan di pelajaran sebelumnya. Bentuk infinitif ini sendiri terdiri dari verb stem atau batang kata dan juga endung atau akhiran. Semua verben dalam bentuk infinitif pasti mempunyai akhiran en atau n. Dengan mengingat ini, kalian akan lebih gampang untuk mengenali bentuk awal atau bentuk infinitif dari sebuah kata kerja. Contoh verben dalam bentuk infinitif antara lain heißen, leben, kommen, essen, sprechen, hören, und so weiter. Cara paling gampang untuk mengingat verben adalah dengan mengingat bentuk infinitifnya. Tapi pada saat kita mau membuat kalimat, verben ini harus kita konjugasi sesuai dengan subjek atau nominatif di kalimat tersebut. Contohnya seperti berikut. Ich komme aus Indonesien. Kommt ihr aus Japan? Seperti yang kalian lihat, dua kalimat ini mempunyai verben yang sama, yaitu kommen, tetapi terkonjugasi dengan berbeda. Di kalimat pertama komme dan di kalimat kedua kommt. Konjugasi dari verben tergantung dari subjek atau nominatif yang ada di kalimat tersebut. Nah, di kalimat pertama, subjeknya adalah ich. Sedangkan di kalimat kedua, subjeknya adalah ihr. Aku sudah menjelaskan tentang pronomen ini di pelajaran 10. Kalau kalian belum lihat, bisa silakan cek chart yang ada di atas. Untuk mengkonjugasi verben dalam bahasa Jerman sangat gampang sebenarnya. Kita tinggal mengambil verb stem-nya dan endungnya akan diganti. Nah, diganti menjadi apa nih? Yang perlu kalian ingat adalah untuk mengkonjugasi verben bergantung pada dua hal penting ini. Pertama, apakah subjeknya adalah orang pertama, kedua, atau ketiga? Dan kedua, apakah subjeknya dalam bentuk singular atau plural? Jadi, kita akan mengkonjugasi verben sesuai dengan semua personal pronomen yang sudah aku bahas di pelajaran 10. Dan dalam bahasa Jerman ada dua jenis verben. Pertama adalah regelmäßige Verben atau regular verbs. Yang kedua ada unregelmäßige Verben atau irregular verbs. Sekarang yuk kita lihat masing-masing verben ini. Regelmäßige Verben atau biasa juga disebut dengan schwache Verben. Untuk jenis verben ini, kita akan mengkonjugasinya dengan mengambil verb stem-nya dan akan mengganti endungnya. Ingat, untuk jenis verben ini, verb stem-nya tidak ada perubahan. Contoh, lernen. Verb stem-nya adalah lern dan endungnya adalah en. Untuk mengkonjugasinya, ingat kita tidak akan mengubah verb stem-nya. Misalkan dalam satu kalimat subjeknya adalah du, maka lernen akan berubah menjadi lernst. Endungnya akan berubah dari en menjadi st. Berikutnya ada unregelmäßige Verben atau starke Verben. Di verben jenis ini, verb stem-nya juga akan ada perubahan. Contoh, sprechen. Verb stem-nya adalah sprech dan endungnya adalah en. Misalnya subjeknya adalah du, maka sprechen akan berubah menjadi spricht. Pertama, verb stem-nya akan berubah. Lebih tepatnya, huruf vokal di dalam verb stem akan berubah. Nah, di contoh ini, e menjadi i. Dan endungnya akan berubah dari en menjadi st. Jadi, du spricht. Berikut beberapa contoh untuk regelmäßige Verben. Heißen, wohnen, machen, spielen, studieren, arbeiten. Contoh unregelmäßige Verben: schlafen, essen, sehen, treffen, fahren, nehmen.
Sekarang yuk kita rangkum. Zusammenfassung. Verben mendeskripsikan tindakan atau aksi. Setiap verben mempunyai bentuk awal atau infinitive form, di mana terdiri dari verb stam dan endung. Verben harus dikonjugasi berdasarkan subjek dalam kalimat. Ada dua jenis verben, yaitu regelmäßige Verben atau schwache Verben dan unregelmäßige Verben atau starke Verben. Kedua tipe ini dikonjugasi secara berbeda. Pada regelmäßige Verben tidak akan ada perubahan di verb stamnya, tetapi untuk unregelmäßige Verben ada perubahan pada verb stam. Ausgezeichnet, vielen Dank Leute sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like dan share ke teman kamu yang juga mau belajar bahasa Jerman secara otodidak. Kalau kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga ya. Dan jangan lupa klik tanda belnya supaya kalian dapat notifikasi untuk lanjut belajar bahasa Jerman. Dan kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Oke dan Leute, see you in next video. Ciao!